Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari mahasiswa S2 Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melakukan investigasi pada sebuah TCP/IP dan OSI model action. Nah, di sini objektif yang akan saya lakukan adalah untuk melihat lebih dalam tentang traffic dari HTTP web. Terus melihat elemen dari TCP/IP. Nah, jadi backgroundnya adalah pada simulation kali ini pada Cisco Packet Tracer dia membuat sebuah simulasi untuk bagaimana sebuah alur yang saat kita mengirim data dari web client ke web server, dia akan dilihat data per detail per layer saat prosesnya tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini as data move through the network, di saat data itu mengirim melalui network, data itu akan dipecah ke bagian-bagian kecil, lalu akan diidentifikasi kembali, digabungkan kembali di saat sudah sampai ke tujuan. Nah, bagian yang digabungkan itu maka itu dinamakan protokol data unit atau PDU. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan alurnya di saat dari web client melakukan request ke web server hingga web server kembali lagi ke web client. Oke, langsung saja kita ke part 1, examine HTTP web traffic. Oke. Di sini kita sekarang masih ada di real time. Lalu kita akan coba beralih ke simulation. Oke, kita klik di bawah kanan ini dari real time, kita klik simulation. Nah, di sini kita geser lagi karena akan banyak information pada tab ini. Oke, kita coba perbesar biar lebih jelas. Nah, di sini kita bisa lihat HTTP from event list filter. Nah, di bagian bawah ini event list filter, kita bisa lihat yang sekarang yang lagi sedang listening itu adalah HTTP. Tapi kalau kita klik edit filter, pada IPv4 dia ada ERP, DNS, IPv6, mix. Jadi banyak banget information. Tapi untuk kali ini kita akan fokus ke HTTP. Apabila kita mau menampilkan semuanya, kita cukup klik soal ini, akan tampil semua. Tapi karena kali ini kita pengen fokus melihat proses pada HTTP tersebut, maka kita cukup centang yang HTTP doang, lalu kita tutup. Nah, kita bisa lihat event listnya sekarang sudah di HTTP. Oke, sekarang kita generate web traffic. Oke, sekarang kita akan membuat proses untuk melakukan request. Nah, kita bisa lihat di sini, klik web client in the far left pane yang sebelah sisi kiri. Kita klik web client. Lalu information selanjutnya adalah klik di desktop tab, lalu klik web browser. Oke, kita klik desktop. Nah, di sini banyak banget konfigurasi seperti di real komputer. Tapi untuk kali ini kita menggunakan web browser. Oke, kita klik. Nah, kemudian kita akan klik pada URL field ini. Kita klik www.osi.local. Oke, kita ke bawahin. Nah, kita coba klik www.osi.local. Lalu kita klik go. Nah, kita bisa lihat because time in simulation mode is event driven, you must use the capture forward. Nah, kenapa di sini tampilannya nggak langsung tampil output dari setelah kita klik URL? Karena di sini posisi kita sedang melakukan pause gitu. Kita harus klik play or forward dulu. Nah, di sini kita bisa lihat klik the capture or forward 4 times, 4 kali. Nah, kita bisa klik sekali. Oke, dia ada dua request dari web client at device ini. Web client ini yang punya kita klik lagi. Nah, kita bisa simulasinya, dia mengirim ke web server, klik lagi.
Nah, terus ini balikan, terus kita lihat di bawah ini. Nah, ini udah keluar balikan dari si balikan server tadi. Nah, terus misalkan nih kita coba klik lagi. Klik, klik, klik. Kenapa nggak tampil lagi? Karena request kita tadi cuma untuk melakukan satu klik URL doang. Di saat output sudah kembali, walaupun kita klik berkali-kali, dia nggak akan mengcapture karena tidak ada request lagi. Kecuali kita lakukan klik lagi, maka akan ada request lagi yang akan di capture. Nah, sekarang untuk step 3-nya adalah explore the content of the HTTP packet. Oke, and click the first color square box. Nih, kita lihat square box. Kita klik untuk yang the first. Nah, kita bisa lihat di sini the PDU information. PDU ini kita bisa lihat PDU information at device. PDU ini singkatan dari protocol distribution unit. Nah, pada web client kita bisa lihat di sini ada only two tab, OSI model dan outbound. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya untuk realitinya nanti ada 3 tab, yaitu adalah OSI model, outbound, dan inbound. Karena ini sedang melakukan request mengirim data keluar, makanya cuma nampilin OSI model dan outbound. Nah, ensure the OSI model tab is selected. Oke, sekarang kita udah berada di OSI model. Di under the outlier, kita ada di outlier. Ensure, pastikan layer 7 box is highlight. Nah, ini kita udah di layer 7. Nah, what is the text display next to the layer 7? Ini kita lihat. Penjelasannya pada layer 7 adalah the HTTP client mengirim HTTP request to server. Lalu kalau kita klik next layer, kita akan berada di layer 4. Nah, pertanyaannya kenapa layer 6 sama layer 5 ini di skip? Karena kita cuma mengetik melakukan request www.osi.local. Kita cuma minta informasi itu doang yang kita minta ya. Kalau layer 6 ini adalah informasi kalau kita sedang upload gambar atau yang berhubungan tentang image atau sebuah file. Untuk layer 5 sendiri itu biasanya adalah sebuah session, kayak misalkan kayak ini kita udah login, udah menyimpan data session. Nah, itu di layer 5 informasinya. Karena tadi kita cuma buat menampilkan informasi dari web tersebut, maka dia cukup layer 7 doang atau layer 7. 6 dan 5-nya nggak ada. Nah, click the next layer, layer 4 should be highlight what is the destination port. Nah, di sini ada informasinya adalah source port itu 1025 ini adalah port dari komputer kita. Terus kita mencoba mengirim tujuan ke port 80. Terus kalau kita klik next layer, IP header source IP kitanya ada di 192.168.1.1. Untuk tujuannya ada di IP 254. Nah, kita bisa lihat the destination IP address is in the same subnet. Nah, kita berada di jaringan sama. Karena kita lihat nih 192.168.1. Berarti kita ada di jaringan yang sama. Jadi dia nggak perlu ke jaringan luar. Nah, di device set the next hop to destination. Next hop artinya berarti ini tujuannya langsung direct ke tujuan. Jadi nggak perlu yang dilempar-lempar lagi untuk mencari target tujuan. Nah, kalau kita klik, nah di sini menampilkan tentang MAC address dari Ethernet tersebut, tujuannya. Nah, kita bisa lihat informationnya di sini. The next hop IP address is unicast. Nah, karena kita cuma satu komputer doang yang mengirim ke server, maka sifatnya unicast. Karena selain unicast ada namanya multicast, ada broadcast. Kalau broadcast itu mengirim ke semuanya, multicast itu kalau ada beberapa request dari multi MAC address. Nah, terus di sini DRP proses look it up in DRP table. Nah, karena tujuannya ini sudah ada pada ERP table, jadi bisa langsung ngirim ke tujuan. Karena kalau belum ada pada data ERP table, dia akan dicari dulu satu-satu, di ping satu-satu sampai menemukan IP tujuannya. Nah, kita bisa lihat the next hop IP address in the ERP table. Jadi dia langsung tujuannya ke MAC address tujuan karena sudah ada tersimpan datanya di ERP table. Nah, lalu di device encapsulates the
PDU into the Ethernet frame. Jadi data dari layer 7 sampai layer ini semuanya akan dibungkus jadi satu kesatuan, baru datanya dikirim biar nggak kepecah-pecah. Nah, terus kita bisa lihat lanjutannya. Kita masuk ke the outbound PDU details. Nah, di sini kita melihat more descriptive, akan lebih banyak information pada under destination MAC, source MAC. Nah, what is the common information list under the IP? Jadi apa informasi yang sama dari OSI model dan di outbound ini? Informasi yang bisa kita lihat adalah destination dan source-nya ini MAC address-nya sama dengan OSI model. Ini sama. Terus di IP ini kita bisa lihat yang sama adalah source IP dan destination IP ini sama dengan di OSI model ini. Informasinya sama. Terus TCP ini kita bisa lihat portnya 1025, port 80. Informasinya juga sama, 1025, port 80. Informasinya sama. Nah, terus what is the host list under the HTTP exception? Kita bisa lihat informasi pada HTTP ini. Connectionnya close, jadi dia ingin ngirim ke server tapi connectionnya close. Nah, tadi maaf saya ada tertinggal. Nah, jadi pada layer 1 port ini the port is fast Ethernet is sending another frame. Jadi sekarang ini fast Ethernet itu sedang mengirim data yang lain, jadi sedang sibuk. Jadi untuk data kita ini akan dikirimnya nanti, menunggu antrian gitu. Lalu di sini perintahnya adalah click the next color square box. Nah, kita coba klik next color-nya ini. Nah, di sini only layer 1 is active. Nah, kenapa ini semuanya kosong? Karena data tadi itu udah dibungkus, tinggal siap kirim. Cuman karena lagi menunggu antrian, makanya masih pending. Nah, di selanjutnya barulah di layer 1 ini kita bisa lihat penjelasan di bawahnya. The device take out this frame. Nah, ini dari buffer dari antrian tadi tinggal dikirim. Maka fast Ethernet mengirim ini ke frame. Nah, oke, sekarang kita lihat informasinya lagi, informasi selanjutnya. Nah, misalkan tadi at device kita di web client, sekarang kita bisa lihat kita sekarang ada di web server. Nah, kita lihat. Nah, notice the direction of the arrow. Nah, sekarang kita ini bukan di bagian komputer tapi kita ada di server. Jadi, kita bisa lihat di bawahnya ada panah dari bawah ke kanan ke bawah sini lagi. Nah, jadi in layer ini si server menerima informasi dari klien tadi, terus diolah, baru dibalikin lagi, nanti outliernya dikirim kembali ke klien. Nah, di sini saya akan coba menjelasin satu-satu. Nah, jadi fast Ethernet menerima, lalu the frame destination MAC address ini di match, disamakan. MAC addressnya sama nggak? Karena kalau nggak sama dia akan dikirim kembali ke next MAC addressnya. Jadi karena ini sama, maka di device decapsulate. Jadi decapsulate adalah kalau tadi dibungkus, sekarang coba informasinya dibongkar. Terus pada layer 3 the pack destination IP address di match. Nah, disamakan IP addressnya sama nggak sih? Kita bisa lihat source IP 11 ini adalah punya server. Source IP ini adalah punya klien tadi, yang komputer tadi. Destination IP ini adalah si servernya, 254 servernya. Oke, apabila match, maka dia akan di encapsulate lagi. Karena kita bisa lihat baca the packet destination IP address match, atau kalau nggak match maka dia akan di broadcast sampai menemukan IP yang sama. Oke, next layer. Nah, dia akan menerima on connection pada si IP 11 atau yang ini si klien tadi ya. Nah, terus TCP segment speed ini sesuai dengan urutan. Terus proses pilot datanya dikumpulkan. Terus TCP reassemble ini jadi gini.
Di saat proses dari jaringan itu mengirim data, itu data bakal dipecah jadi kecil-kecil. Nah, di saat sudah masuk, dia akan di resample, digabungin lagi, dipastikan di saat datanya udah terkumpul, maka paste to the upper layer akan dilanjutkan. Nah, di server menerima, terus next layer, the server akan mengirim balik balasan ke klien. Nah, source portnya dibalik. Nah, kalau kita lihat, jadi sekarang kalau in layer nih source portnya 1025, si 1025 ini adalah si klien, tujuannya ke port. Sekarang source portnya ini 80, si servernya tujuannya ke klien port 125, dibalik. Terus ini juga sama prosesnya, dia mengirim balik lagi ke IP tujuan si klien. Ini sama MAC address-nya. Oke. Klik the outbound. Nah, outbound ini adalah dia mengirim keluar. Nah, kalau kita lihat pada HTTP section-nya nih, HTTP section-nya koneksinya sudah close karena dia udah selesai mengirim data, maka koneksi dia akan di close. Jadi koneksinya akan di close karena dia udah selesai mengirim data. Nah, terus kita lihat terakhir, klik the last color square box under the info column. How many tab are display? Nah, ini kita klik. Nah, ini web client. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa outlier kosong, karena di sini kita sekarang fokus menerima balasan dari server. Makanya informasi ini cuma in layer doang. Nah, in layer doang. Ini informasinya sama, di encapsulate, di datanya dibongkar. Ini udah dapat. Nah, ini sama prosesnya, proses payload data dikumpulkan, digabungin, lalu HTTP akan menerima. It display the patch in the web browser. Hasilnya ditampilkan di web browser tadi. Gitu. Nah, connection-nya udah di close karena udah selesai prosesnya. Nah, itu tadi dari sisi HTTP-nya ya, di saat proses pengiriman data, balikan data. Sekarang kita akan menampilkan elemen dari TCP/IP-nya, protocol suite. Nah, indefinite list filter, oke, kita coba show all. Kita klik show all. Nih, akan banyak banget datanya. Kita bisa lihat dash extra entries. Jadi ada HRP untuk address resolution protokolnya. Terus ada DNS untuk mengconverting dari domain ke IP. Nah, jadi kita klik the first DNS. Nah, ini DNS yang pertama, kita klik dulu. Nah, kita bisa lihat export the OSI model, tabs and encapsulate process. Nah, jadi gini. Jadi di saat kita di browser tadi, kita klik www.osi.local, si klien ini belum tahu nih IP atau MAC address tujuannya apa. Nah, maka karena masih dalam bentuk DNS domain, jadi dia dikirim dulu nih dari yang 1025, komputer kita dikirim ke tujuan 53. Dia akan dikirim ke 53 informasinya. Terus dia bisa lihat nih, karena the source IP address is not specific, maka dia akan dikirim dulu ke defaultnya ke destination IP-nya 254. Nah, terus layer 2-nya kosong karena dia belum tahu nih MAC address-nya berapa sih dari domain tersebut. Nah, lalu terus kita klik outbound. Nah, kita bisa lihat di sini ada DNI query. Nah, DNI query yang kita pengen cari adalah OSI lokal ini. Nah, di sini dia belum ada balasan IP-nya dari OSI lokal tersebut apa. Nah, lalu kita klik the last DNS info color. Nah, kita klik yang last DNS ini paling DNS terakhir yang paling bawah ini. Nah, jadi ini ceritanya kita udah mengirim ke server, terus server menerima kebalikan. Nah, kita udah ada menerima balikan dari DNS tersebut. Kita langsung ke inbound PDO detail.
Terus kita lihat di next address. Nah, kita lihat langsung DNS answer-nya. Nah, balasannya adalah dari domain ini, maka IP domain tersebut adalah bisa lihat nih 192.168.125.4. Ini adalah IP dari domain tersebut. Nah, kita udah dapat nih balasan dari DNS-nya. Lalu find the first HTTP event the list and click color square box of the TCP. Kita lihat HTTP pertama kita ini tadi yang kita kirim. Nah, di sini TCP setelah HTTP ini kita lihat klik. Nah, di sini kita langsung ke highlight layer 4 1 2 kita. Nah, di sini what is the information display under item 4 dan 5. Nah, jadi di saat tadi HTTP kita request kan kita masih menunggu antrian ya. Di saat yang tadi aku jelasin di awal, HTTP ini waktu kita kirim dia masih menunggu antrian. Nah, di sini tugas TCP yang dimana memastikan ini koneksinya sesuai, baru connection is success. Lalu di saat device connection state to establish baru diizinkan. Nah, jadi sebenarnya tugasnya TCP sendiri adalah dia akan berfungsi untuk open connection dan close connection gitu. Lalu klik the last TCP event highlight layer 4. Oke, kita lihat yang the last TCP yang paling bawah nih. Nah, di sini kita lihat highlight layer 4 lagi. Nah, di saat tadi adalah TCP pertama setelah HTTP di koneksinya di open, sekarang kita di last TCP kita bisa lihat the TCP segment has ini the device set the connection state to close. Jadi si koneksinya itu udah selesai, semua proses selesai, maka koneksinya akan di close. Nah, di saat koneksi udah di close, si HTTP nggak bisa mengirim data lagi karena yang fungsinya buat membuka koneksi, menutup koneksi itu adalah tugasnya si TCP. Nah, sekarang challenge-nya adalah this simulation provide an example of web session. Nah, jadi challenge-nya adalah based on the information that was inspected during the packet tracer capture, what port number is the web server listening. Jadi port number yang web server listening atau yang dia open itu adalah di port berapa. Terus yang soal selanjutnya adalah pada web server untuk open DNS itu di port berapa. Oke, kita bisa lihat untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Kita lihat di HTTP nih, yang web server kan ada banyak nih pada add device. Kita lihat HTTP pada bagian web server. Kita lihat pada bagian destination port 80. Nah, karena berarti destination port ini berarti si server itu dia open di port 80 untuk menerima HTTP. Nah, jadi jawaban untuk web server ini adalah di port 80. Untuk what port is web server listening on for DNS request, kita lihat pada bagian DNS, tapi fokus ke bagian servernya nih. Server DNS pada web server. Nah, kita bisa lihat open portnya itu ada di destination portnya 53. Nah, berarti jawabannya untuk web server untuk open DNS itu di port 53. Nah, gitu. Nah, ini adalah proses detail. Nah, cuman untuk mudahnya ini saya sudah cari gambarnya untuk mempermudah proses OSI model. Nah, misalkan yang si web client tadi ini adalah si server. Nah, misalkan di si client itu mengirim akses facebook.com. Nah, terus dia mengirim pesan hi WhatsApp. Nah, data itu masuk di application layer 7. Layer 6 ini untuk kalau ada gambar atau apa, 5 ini untuk session. Nah, transport layer ini untuk menyimpan data informasinya, portnya. Terus itu network layer ini menyimpan data IP-nya. Terus data layernya untuk menyimpan data MAC-nya. Lalu data itu di encapsulate, dibungkus, dikirim. Nah, baru ini
proses outliernya ya, outlier pada servernya. Ini inlayernya menerima, dapat informasi di decapsulate dulu, dibongkar, dapat informasi MAC addressnya, terus selanjutnya informasi IP addressnya, terus keempat informasi portnya. Nah terus menerima. Nah ini baru masuk server. Ini sebenarnya kalau gambaran dari sisi mudahnya, cuman yang pada Cisco Packet Tracer ini buat melihat lebih detailnya lagi. Jadi kesimpulannya, apa yang kita dapat dari hasil simulasi dari Cisco Packet ini, kita bisa jadi tahu bagaimana sih cara sebuah network itu bekerja. Karena selama ini kita buka Google, buka apapun dengan gampangnya klik-klik doang. Tapi di sisi itu banyak banget detail-detailnya, yang prosesnya yang tanpa kita sadari dia banyak banget yang proses yang dilalui dulu untuk menerima sebuah data gitu. Nah, sekian hasil dari simulasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.